Salam, salam sehat untuk kita semuanya, terkhusus untuk jemaat AKBP Parung Panjang. Kami dari Majelis Gereja ingin menyapa saudara melalui renungan-renungan harian yang akan diterbitkan pada pukul 5 pagi. Melalui renungan harian ini, marilah kita bersama-sama beraktivitas bersama firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk dapat merenungkan firman Tuhan di setiap hari. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Renungan Pagi. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa kami yang bertata di surga, di mana di pagi hari ini kami bangun dari tidur kami. Tuhan yang memberikan hari yang baik, hari yang indah, hari yang cerah buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kami, supaya kami berjalan di dalam firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, yaitu yang tertulis di Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Firman ini yaitu tentang Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang berada di daerah Gerasa atau daerah Gadara, yaitu pada saat itu Yesus turun dari perahu dan datanglah seorang yang kerasukan roh jahat datang dari pekuburan. Dia berlari dan menjumpai Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah? Demi Allah yang hidup, jangan siksa aku," katanya. Tetapi sudah terlebih dahulu Yesus berkata kepada yang kerasukan roh jahat yang tadi, kata Yesus kepada si roh jahat, "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini." Yesus berkata dan bertanya, "Siapa namamu?" Kata yang kerasukan roh jahat itu, Legion, yang artinya yang beribu-ribu, atau mereka dirasuki roh setan lebih kurang dari 2000 orang. Yaitu setelah roh jahat itu diusir oleh Yesus dari Legion yang sudah sembuh dan meminta kepada Yesus supaya diperkenankan dia ikut beserta Yesus. Yesus berkata seperti ayat nas kita yang tadi, "Pulanglah ke rumahmu, kepada si kampungmu, beritahulah segala yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Tuhan mengasihi engkau." Itulah kata-kata Yesus kepada si Legion, dan dia tidak berkenan untuk selalu ikut beserta dia. Tetapi Yesus menyuruh seseorang yang tadi yang sudah sembuh dari roh jahat supaya dia memberitahukan tentang apa yang terjadi diberikan Tuhan atas dia, kesembuhan yang diberikan Tuhan atas dia. Sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita digoda oleh roh-roh jahat atau hati kita yang sering marah-marah di dalam rumah,
di dalam kampung ataupun di dalam pekerjaan, kita selalu dimarahi oleh rasa takut, dan begitu juga kita merasa emosi yang emosional tinggi kepada seseorang atau kepada keluarga dalam kehidupan kita. Namun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya, kita harus tetap memberitahukan perkara-perkara dalam kehidupan kita, supaya Tuhanlah yang selalu menjaga kita dan menghapus segala amarah, menghibur kita, supaya kita tetap ditolong oleh Yesus. Tak seorang pun yang bisa menolong kita di dalam emosi kita, di dalam amarah kita. Tetapi kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tetap menolong. Oleh karena itu berserahlah kepada Tuhan Yesus, supaya segala sesuatunya, segala perkara Tuhan yang mengaturkannya. Terima kasih. Itulah sebagian daripada firman Tuhan di pagi hari yang cerah ini buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan buat kami di pagi hari ini, supaya kami tetap berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami dan mengawali hari-hari kami di pagi yang cerah ini, supaya Tuhan yang selalu menopang kami apapun aktivitas kami di dalam seharian ini. Tuhan menjagai kami, hapuskan segala dosa perbuatan kami Tuhan, supaya kami layak mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang akan kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.